Santapan Harian, Senin, 4 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta Putramu Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Matius 5 ayat 1-10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Sahabat Santapan Harian, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan kondisi dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan hauslah yang disebut berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita bergantung kepada Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan pada yang pertama, kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kedua, kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Ketiga, sikap lemah lembut. Keempat, murah hati. Kelima, menjaga kesucian. Dan keenam, pembawa damai. Untuk melakukan semua hal di atas dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikutinya.
Kita diundang oleh Dia untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia. Mari kita berdoa. Sang Sumber Kasih, ajarkanlah kami untuk memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih dan mengasihi sesama. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.